Kalau dia sholat. Karena yang membedakan Islam dan tidak Islam itu adalah sholat. Sekarang kalau ada Islam yang nggak sholat gimana? Ada Islam yang nggak sholat? Ada. Ya, gitu ya. At-tahdir min tahyizil fitan wa ikhtilafil kalimat wa i'tibari dzalika asyaddu nakiratin ihtimal munkaril hukam al-usad wasabru ala adahu. Ya, hati-hati kita. Jadi kalau pemimpin salah, ya sudah, kita jangan setuju. Kalau berani, lawan. Ya, kan kemarin sudah bilang, kalau ada yang mungkar, berani lawan dengan kekuatan. Nggak punya kekuatan, ngomong, mengkritik. Ya, ngomong berani nggak? Ya ngomong berani ya enggak. Ya, kalau gitu satu doa. Ya. Inilah cara di dalam Islam. Kalau kita tidak bisa melawan, tidak bisa mengkritik dengan bicara, jangan setuju terhadap kepemimpinan yang keliru. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, mudah-mudahan Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullaha min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah kita menikmati tempat yang terbaik ini sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu adalah keadaan yang setiap diri kita melakukannya. Karena ada orang lalai, ada orang lupa,
ada orang tidak tahu, ada orang yang bisa jadi dia tahu tapi mungkin ingin diingatkan dan lain sebagainya. Maka adalah yang namanya umara, pemerintah. Yang pemerintah ini sudah tentu punya kekuasaan. Karena umara ini juga bagian yang diangkat oleh kita. Sudah tentu tugas umara adalah lebih besar daripada tugas kita. Kita hanya memerintah atau mengajak, tidak bisa memaksa. Tapi kalau pemerintah bisa. Ya. Selama ada aturannya, selama itu adalah kebaikan, maka pemerintah punya power, punya kekuatan. Maka kalau jenderal kalah sama preman, ya nggak tahu saya itu jenderal apa itu. Kalau kalah sama preman. Jadi jangan sampai ngaku jenderal tapi kalah sama preman. Apalagi kita jenderal kagak, preman mungkin juga, cuma ada malu-malu dikit gitu ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. An Ummil Mukminin Ummi Salamah Hindi binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus shalah rawahu Muslim. Maknahu man kariha biqalbihi wa lam yastati inkaran biyadin wala lisanin faqad bari'a minal ismi wa adda wadifatahu wa man ankara bihasabi taqati faqad salima min hadil maksiyah wa man radiya bi fi'lihim wa tabihim fa huwal 'asi. Rasul menyatakan bahwa ada pemimpin kamu itu, pemimpin kita ini, ya, fata'rifuna wa tunkiru. Pemimpin itu mereka melakukan kebenaran dan mereka juga melakukan kesalahan. Namanya manusia. Artinya pemimpin yang ada pada kamu, kata Rasulullah itu, mereka melakukan kesalahan dan mereka melakukan kebenaran. Salah dan benar itu jelas apa enggak, Pak? Dia salah, dia benar. Jelas apa enggak? Tapi kata dia, saya enggak salah. Yang namanya salah dan benar itu mesti jelas. Al-haqqu bayyinun. Wal halal bayyinun wal haram bayyinun. Jelas. Yang haram jelas, yang halal jelas. Ada enggak yang enggak jelas? Ada yang namanya subuhat. Nah kalau subuhat itu nggak jelas, dibilang halal enggak, dibilang haram enggak. Terus bagaimana kalau halal enggak, haram enggak? Kalau ibarat makanan, tetap jangan dimakan. Ini makanan halal enggak, halal, makan. Ini makanan haram enggak, haram, jangan. Tapi ini halal apa haram? Namanya subuhat. Nah kalau ini tidak boleh, dimakan nggak boleh, ya,
Walaupun tadi belum dinyatakan haram. Karena syubhat itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Dulu saya pernah bawa mobil nggak pakai sabuk. Keluar dari rumah di Bitung itu, pas jalan di depan ada polisi. Ya. Akhirnya diberhentiin. Akhirnya saya ngasih duitannya, dia mau lagi. Ya. Kata polisi ini, ikhlas apa enggak? Tanyaannya sampai hari ini saya masih ingat. Ini Pak Haji ikhlas apa enggak nih? Ya. Itu contoh aja. Ya. Pertanyaannya kan menarik. Ikhlas apa enggak? Kalau kita tanya, Bapak nerimanya ikhlas apa enggak? Ya. Artinya di sana ada kesalahan. Dan bisa jadi juga ada yang baik. Umara itu masih ada yang baik. Dan juga ada yang kurang baik. Nah, dua hal ini apa sikap kita? Faman kariha faqad bari'a. Kalau pemimpin kita itu melakukan kesalahan, melanggar aturan, apalagi bertentangan dengan syariat, bagaimana sikap kita? Kita harus tidak menyetujuinya. Jangan kita setuju. Paling tidak kita benci, tidak mau, tidak menerima apa yang terjadi. Kalau seperti itu bari'ah, kita nggak dosa. Ada pejabat korupsi, terus Bapak dibagi. Bapak setuju nggak kalau dia korupsi? Setuju, gua dibagi sih. Ya, yang namanya orang melakukan kesalahan tetap kita harus tidak setuju. Ya. Kalau kita tidak setuju terhadap apa yang terjadi pada pemerintah kita, bari'ah, kita nggak berdosa. Waman ankara faqad salima. Begitu juga yang mengingkari, maka kita selamat dari dosa. Yang bikin kita setuju itu kan karena udah dibagi. Nah, padahal itu adalah kesalahan atau kekeliruan. Walakin man radiya wa taba'a, ini lebih parah lagi. Dia ridho. Ya. Dia ridho dan dia menjadi pengikutnya. Koruptor itu ada pengikutnya nggak, Pak? Banyak ya? Nah, udah dia kagak menikmati, tapi dosanya dapat. Tapi nggak mungkin sih nggak menikmati, minimal kecipratan lah. Andaikan kita melihat ada pemimpin yang koruptor tadi, lalu kita ridho, maka kita berarti dapat dosanya. Duitnya kagak dapat, dosanya dapat. Tekornya banyak. Ya. Karena kan kita tahu ketika pemimpin melakukan sesuatu yang salah. Bapak setuju MBG? Gitu kan ya? Ini yang begini-begini kan dianggapnya. Artinya ketika kesalahan itu terjadi, kita harus punya sikap. Ya, ente bilang kagak setuju, kagak dibagi aja. Ini masalah memang ini. Iya, kalau dibagi sih gua oke-oke aja. Ini ya. Kesalahan itu bagaimanapun keadaannya tetap kita harus
tidak menerima kesalahan. Qul ya Rasulullah la nuqatiluhum. Ini kalau ada pemimpin yang salah dan salahnya lama salah mulu, korupsinya banyak gitu kan? Ya, sahabat kesel juga. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita bunuh? Mulai ambaknya keluar. Ya. Karena dia melakukan kesalahan, dia melanggar aturan. Ala nuqatiluhum, apakah boleh kita bunuh ya Rasulullah? Kira-kira menurut Bapak boleh nggak? Pak. Ini ngomong doang ngomong, kita mah kagak berani sih Bapak juga, saya yakin. Minimal cara berpikir tuh ada gitu loh. Ya. Kita ini kan kadang-kadang sesuatu itu kepikiran aja kagak gitu. Apalagi mau melakukan nih. Nah, sekarang minimal kepikiran lah gitu. Jadi kenapa orang nggak korban? Yang di pikirannya aja kagak ada pikiran korban. Jangan nggak punya duit aja kagak korban, mau di otaknya nggak ada pengen korban. Nah kayak gitu Pak. Ya. Jadi kan sesuatu yang mau kita lakukan diawali dengan pikiran kita. Kalau dalam agama mungkin setelah kita memahami pikiran turun ke hati niat. Ini sahabat nanya ala nuqatiluhum, kalau bagaimana kalau kita bunuh ya Rasulullah pemimpin yang keliru tadi, pemimpin yang salah. Kata Rasulullah, jangan. Makanya enak kan jadi pemimpin yang kagak benar. Orang kagak boleh dibunuh. Apa alasannya? Ma'aqamu fikumus sholah. Kalau dia masih sholat, nggak usah dibunuh. Jadi ada syaratnya nih. Kan yang namanya pemimpin dalam Islam tetap harus Islam. Paling enggak dia sholat. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, ya, terus boleh enggak dibunuh? Kata Rasulullah, jangan. Selama dia masih sholat. Karena bisa jadi ketika pemimpin tadi melakukan kesalahan tidak separah yang dibayangkan kalau dibunuh. Jangan-jangan kalau dibunuh lebih parah lagi. Kacau kehidupan masyarakat. Ya. Makanya supaya diingatkan. Jadi begini kehidupan ini. Orang salah nanti dulu main bunuh aja, ya, ingetin dulu. Tapi kan orang ada, ya mungkin salahnya udah keseringan gitu ya, udah keseringan salahnya sehingga muncul heroik, jiwa seperti pahlawan. Sekarang kan orang mau jadi pahlawan. Ada preman ngamuk dilawan biar dia kelihatannya gagah lagi. Ente jangan macam-macam, memang anak takut sama ente. Masya Allah, emang dunia memang ramai betul Pak, dunia ini Pak. Ya, makanya jangan terjebak sama ramainya dunia udah. Ya, apalagi akhir zaman ini sudah. Ya, semua keadaan bisa dibuat. Semua hal yang terjadi belum tentu itu benar. Kalau kita hanya melihat di media-media. Hadis tadi Bapak hadirin sekalian, min mu'jizatin Nabi ikhbaruhu amma sayaqo minal mugibat. Ini kan Rasul bilang nanti ada pemimpin yang melakukan kebenaran, melakukan kesalahan. Ini Nabi ngomongnya kapan ini? Dulu 14 abad yang lalu. Ya. Sekarang pertanyaan kita, emang ada pemimpin yang melakukan kesalahan?
Pertanyaannya kan begitu. Ya. Artinya hadis ini adalah mukjizat yang Rasulullah memahami, mengetahui nanti. Nanti ini udah nyampe belum? Halo? Udah pemimpin kita nih benar apa benar? Hah? Ada yang benar, ada yang salah. Makanya kan di sini ta'rifuna wa tunkirun. Ada yang benar, ada yang salah. Ya. Yang benar kadang-kadang dipecat. Sama pemimpin mana apa tuh? Kalau yang benar dipecat, jadi yang pecat benar apa kagak? Nah, kan bisa gampang. Ya. Keadaan ini dikatakan inilah mukjizat Nabi yang dimana Nabi sudah menyatakan sesuatu yang belum terjadi akan terjadi. Nah, sekarang udah terjadi belum nih hadis ini? Udah ya? Udah. Makanya nanti hati-hati gitu. Ya. Jadi pemimpin kita korup, Bapak milih nggak? Kalau Bapak milih dosa itu. Ya. Waktu itu sih saya nggak milih, cuma kasih duit akhirnya milih. Nah itu kan ya. Tadinya saya ogah tuh milih dia, cuma dapat sembako. Ya apa boleh buat. Ya. As-salah unwanul Islam wal fariq bainal kufri wal Islam. Salat ini memang tanda kalau dia orang Islam. Orang salat itu bisa salah nggak? Bisa. Ya. Wong malaikat aja kalau masuk istana katanya jadi jin. Malaikat aja kalau masuk istana jadi setan. Bayangin. Apalagi yang masuk setan. Kira-kira gitu. Tapi sholat ini adalah mengindikasikan perbedaan antara dia kafir atau dia Islam. Makanya orang Islam, tapi ada orang Islam nggak sholat. Terus gimana nih ya? Kalau dia sholat jangan dibunuh pemimpinnya. Kalau dia sholat. Karena yang membedakan Islam dan tidak Islam itu adalah sholat. Sekarang kalau ada Islam yang nggak sholat gimana? Ada Islam yang nggak sholat? Ada. Ya. Gitu ya. At-tahdir min tahyizil fitan wa ikhtilafil kalimat wa i'tibari dzalika asyaddu nakiratin ihtimal munkaril hukam al-usad wasabru ala adahu. Ya hati-hati kita. Jadi kalau pemimpin salah ya sudah, kita jangan setuju. Kalau berani lawan. Ya, kan kemarin sudah bilang, kalau ada yang mungkar berani lawan dengan kekuatan. Nggak punya kekuatan ngomong. Mengkritik, ya, ngomong berani enggak? Ya, ngomong berani ya enggak. Ya, kalau gitu satu doa. Ya. Inilah cara di dalam Islam. Kalau kita tidak bisa melawan, tidak bisa mengkritik dengan bicara, jangan setuju terhadap kepemimpinan yang keliru. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, ya Allah, berilah dia pemimpin saya petunjuk. Karena memang menyalahkan itu paling gampang. Kan ada orang mengkritik begitu dia dikasih jabatan, loyo. Itu kan? Begitu manusia.
Kita ini kan kelihatannya baik kan, padahal kalau dikasih kesempatan jangan-jangan lebih buas. Ya, kita nggak tahu gitu. Kalau sudah berharapan dengan sesuatu itu, ya. Orang ngurusin haji aja duitnya enak, itu ngurusin haji. Yang ngurusin haji ustadz. Ternyata juga kalau udah ngelihat duit miring. As-salatul adah wasyamu jaladah fahtabirin nas bil. Orang sholat itu biasa, apa sih susahnya sholat? Ya. Puasa apalagi puasa, bocah anak kecil puasa dia kuat itu. Dia rajin sholat, rajin puasa, belum tentu bisa menjamin. Kecuali satu tambahan. Fahtabirin nas bil ma. Uji dengan fulus. Miring apa enggak? Kan manusia di situ kan. Ya. Kalau istilah kata orang, harta tahta wanita. Tapi kalau dalam hadis tadi itu satu. Fahtabirin nas bil ma. Pak, orang duitnya banyak, terus bersyukur, amat miskin sabar, bagusan mana? Duit banyak, dia bersyukur. Tapi nggak punya duit, miskin tapi sabar, bagusan mana? Ya nanti di rumah ada pikir. Ya. Duit banyak, bersyukur, sama nggak punya duit, tapi dia sabar. Masalahnya kalau udah punya duit, dikasih duit lagi, mau gak? Hah? Mau lah. Rasulullah bersama sahabat. Ya. Kata Rasulullah, ente punya gunung Uhud emas semua, gunung emas semua. Ya. Ente udah punya tuh gunung Uhud emas semua. Terus kalau dikasih lagi satu gunung lagi, mau apa enggak? Jawabnya apa? Mau, padahal itu belum tentu habis. Itu manusia kalau udah urusan harta. Ya memang sih, saya belum pernah punya duit triliunan, belum punya. Miliar juga kayaknya. Tapi orang punya duit triliunan gitu ya. Buat apa ya? Bapak kalau punya triliunan buat apa Pak? Bayangin deh Pak. Ya, 1 triliun aja deh. Buat apa coba saya tanya? Mau kawin lagi udah loyo juga. Tapi orang punya duit triliunan udah itu masih ngambil lagi punya orang ya. Ya Allah. Malaikat gemes banget kayaknya kali itu ya. Duitnya udah banyak. Makanya hati-hati Bapak kalau berdoa jadi orang kaya. Begitu dikasih kaya, bisa jadi itu rakus. Ya, makanya yang ada syukuri. Ya. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah itu menjadi kebaikan. Jangan sampai kita diberikan oleh Allah justru menjadi beban. Memang ada dua contoh nih Pak. Orang punya ilmu banyak sama duit banyak. Ilmunya banyak, duitnya banyak. Sama ilmunya dikit, duitnya dikit. Capean mana? Ayo. Hidup ini kan capek Pak. Sekarang duit banyak sama ilmu banyak sama ilmu dikit sama duit dikit, Bapak pilih yang mana? Ayo. Punya duit banyak capek.
Sama punya ilmu banyak juga capek. Harus ngajarin, harus ngamalin. Kalau punya ilmu dikit mah ikut ke majelis nyender tidur. Ya kan enak gitu kan? Nggak terlalu beban. Punya duit banyak juga bapak ke mall. Mesti lama apa sebentar? Lama kalau duitnya banyak. Kalau duitnya dikit, udah buru-buru. Ayo milih yang mana? Jadi jangan sampai nanti duit banyak ke masjid nggak sempat. Ya. Nah, jadi makanya tadi ada pertanyaan tuh, duit banyak sama duit dikit. Yang satu bersyukur, yang satu sabar, Bapak enak amat. Gitu ya. Itu ya. Jadi kembali ke sini, ya. Kita punya pemimpin bisa jadi ada dua model tadi. Ta'rifuna wa tunkirun. Dia memimpin sesuai dengan ketentuan yang benar. Dia memimpin tapi selalu dalam kesalahan. Nah, ketika kita melihat itu, mendapatkan itu, kita mestinya merubah kalau mendapatkan pemimpin yang keliru. Tapi kita tidak bisa merubah, nggak punya kekuatan. Ngomong pun nggak berani. Sudah, kita tidak menyetujui, tidak ridho seperti apa yang dia lakukan. Maka jalannya yang ketiga adalah kita doakan. Allah membimbing pemimpin kita supaya melakukan kepemimpinan yang benar. Iyakum wal julusa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu qala iyakum wal julusa fit turuqat. Faqalu ya Rasulullah malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illal majlisa fa'atu at-tariq haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Ghaddul basar wa kafful adha wa radus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Muttafaqun alaih. Ini Rasulullah bilang kalau ente pada nongkrong di pinggir jalan, kan sekarang banyak yang nongkrong pinggir jalan, ya. Boleh nggak gitu kan? Kata Rasul, iyyakum wal julus fit turuqat, jangan kamu nongkrong di pinggir jalan. Ya kalau sekarang nongkrong pinggir jalan udah biasa. Bahkan ada geng motor yang merusak jalan. Ya. Qalu ya Rasulullah malana min majalisina buddun natahadas fiha. Ya kami duduk-duduk di sini cuma ngobrol-ngobrol doang. Nah, kata mereka, ya. Coba sekarang kalau yang nongkrong-nongkrong itu diingetin. Jangan kamu enggak, kita cuma duduk-duduk doang Pak RT gitu ya. Yang negor kan yang Pak RT ya. Nah, Pak RT negor enggak, duduk-duduk doang di sini. Ya. Faqala Rasulullah fa idza abaitum ilal majlis. Nah, kalau memang ente mau duduk di situ boleh-boleh aja. Nah, tapi fa'atu haqqahu. Berikan hak kepada orang yang lewat. Kalau orang nongkrong pinggir jalan, ada cewek lewat gimana? Hah? Sweet. Mulai dah tuh. Iya.
Ada kemungkinan yang namanya di jalan itu pasti. Ya. Yang cakep digodai, yang jelek diomongin. Ya. Makanya Masya Allah luar biasa Rasulullah ini mendidik kita. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Qalu wa ma haqqut tariqa Rasulullah. Kalau ente mau tetap nongkrong di sini, ya, nah, berikan hak yang jalan. Mereka nanya, apa hak mereka yang jalan itu ya Rasulullah? Ghaddul basar. Jaga mata ente. Ya, udah kagak bisa aja dia. Ya. Kalau ada orang lewat tadi, mesti matanya dia tutup begini. Nah. Kalau perlu dipoto sekarang, anak ada HP. Ya. Ghaddul basar, jangan dipandang. Ya. Pasti sanggup nggak kira-kira? Enggak lah. Yang kedua, wakaful ada. Jangan mengganggu. Ya kalau lihat di media-media kan kalau orang di jalan biasanya kakinya diserimpetin. Gitu ya, diganggu. Ya. Kaful ada, jangan mengganggu, jangan menyakiti. Raddus salam. Kalau yang lewat mengucapkan salam, ente kudu jawab. Kan dalam Islam itu, ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan orang lain supaya mengucapkan salam. Jadi ketika yang lewat itu, karena banyak yang nongkrong tadi, yang duduk-duduk tadi kan ya, kata dia assalamualaikum, assalamualaikum. Mestinya jawab. Ya. Dia jawab kalau yang salamnya cakep. Kalau yang salamnya jelek, alah nenek-nenek genit udah pakai salam segala begitu. Ya, raddus salam. Ya, ketika mereka lewat lalu mengucapkan salam, kamu harus menjawab. Wal amru bin nahyu bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang namanya di jalan itu kan bisa memungkinkan apa saja. Ya. Untuk menolong orang, untuk mencegah orang melakukan keburukan. Banyak kemungkinan. Ya, makanya kalau mungkin yang Pak Ogah ini yang parkirin mobil itu kan luar biasa. Ya. Itu bisa memberikan kebaikan. Hurmatu tariq wa min haqqil am. Jalan itu adalah hak umum. Ya makanya ada beberapa keadaan orang pesta buat apa? Taruh di tengah jalan. Mengganggu nggak? Kata yang nggak pesta mengganggu, kata yang pesta kagak. Nah, bedakan ini punya umum dan punya sendiri. Maka dikatakan jalan itu adalah hakul am. Ini kadang-kadang tahlilan aja di tengah jalan. Ya memang sudah kebiasaan kita bisa jadi. Ya. Dianggap, nah masalahnya orang terganggu atau tidak? Yang lewat secara umum terganggu. Apalagi nggak ada jalan alternatif. Ya, jadi harus bisa membedakan ini punya umum atau punya pribadi.
Nah, karena di jalan itu punya aturan orang lewat jalan dan punya aturan ketika orang nongkrong di pinggir. Ini kesempurnaan dalam Islam. Ya, mengatur kehidupan. Bagaimana seharusnya yang terbaik, ya, supaya kita tidak menguasai padahal itu punya umum. Litariq hukukun ukhra fil Islam dukirat fi ahadisin ukhra wahiyya ihsanul kalam. Dalam hadis yang lain, kalau kita sudah nongkrong di pinggir jalan itu, kemungkinan kita mengucapkan omongan yang gak bagus. Kemungkinan. Namanya juga pinggir jalan. Ya. Sehingga orang harus menjaga, bisa nggak dia berkata yang baik. Wal muawanati alal hamli liman kana ajizan anhu. Kalau yang namanya kita lagi nongkrong di pinggir jalan, ada orang yang bawa barang keberatan, mau nggak nolongin nanti? Ya, kan mungkin ada orang bawa barang banyak, gitu kan ya? Bukan ditolongin, dilihatin aja. Nah, kalau mau nongkrong pinggir jalan, dia harus berpikir bagaimana menolong orang lain yang dalam kesulitan ketika membawa barang yang banyak. Perlu ditolong. I'anatul madlum wa ighasatul malhub. Termasuk menolong orang yang didolimi. Ada kemungkinan yang menanjak. Ya. Apalagi sekarang orang kadang-kadang keserempet sedikit aja ngambeknya luar biasa. Ada mobil anggota dewan keserempet tukang beca. Ini cerita bener Pak nih. Yang cerita sama saya anggota dewan. Ngambuk dia sama tukang beca. Ya. Omelin lah tukang beca tadi. Terus kata anggota dewan tadi, dasar bodoh lu tukang beca. Kata tukang beca, kalau saya pinter menjadi anggota dewan, Pak. Katanya dia hanya anggota dewan. Kalau saya pinter mah jadi anggota dewan. Kata anggota dewan, gua anggota dewan, jadi gua berarti pintar. Lu yang pintar, lu apa gua, kata tukang beca kalau begini. Ya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kita harus bisa memahaminya. Lah tukang beca diomelin anggota dewan, padahal itu bisa jadi anak buahnya. Kalau saya pintar mah apa jadi anggota dewan, kata dia nggak jadi tukang beca. Ya. Nah itu gambaran bagaimana hubungan manusia satu dengan yang lain. Makanya kita ini harus berpikir, berusaha memahami orang lain, jangan orang lain suruh paham kita. Bapak kudu memahami para pemerintah kagak paham-paham sama kita lagi. Iya, duit kagak punya suruh bayar pajak. Ya, BPJS naik lagi. Ya udah kita kudu paham dah. Jadi kalau kita ini hidup bagaimana harus memahami orang lain. Kalau kita merasa anak SMA itu kudu paham sama anak SMP sama anak SD. Jangan anak SD suruh memahami kita, katanya. Maka rakyat sama pemerintah yang kudu paham siapa? Rakyat apa pemerintah? Orang anggota dewan Pak katanya itu yang SMA aja rata-rata ijazahnya SMA. Itu pun kagak jelas. Yang sarjana dikit.
Orang dia mah punya duit, makanya ada lagu tuh cari kerjaan susah karena nggak punya orang dalam. Ya, ya. Jadi ketika kita di pinggir jalan, kita harus berani menolong kedoliman dan berani menyalahkan kesalahan orang. Irsyadud dol. Ada motor yang lawan arus, tukang parkir ngambek. Jangan lawan arus, kata yang naik motor. Gue biasa ngelawan arus. Yang benar siapa tuh? Ya. Dia di pinggir jalan, dia melihat ada kesalahan, dia lawan. Kayak begitu, Pak. Kalau di pinggir jalan harus berani mengarahkan yang sama. Karena memang di situ ada kemungkinan. Watasmiatul atis. Kalau kita lagi di pinggir jalan nongkrong, ada orang lewat, dia bersin, gitu kan ya? Dia bilang alhamdulillah. Kita harus jawab yarhamukallah. Jadi suasana ini masya Allah. Ya. Bagaimana Rasulullah memberikan keadaan hidup ini dimanapun tetap kebaikan tidak boleh hilang. Mentang-mentang di pinggir jalan semua boleh mengganggu, kan tidak. Tetap suasana kebaikan harus dijaga. At-tariq minal murafiq al-ama allati hiya milkul lil mujtami la yajudu lil fardi ayastaqsira biha. Yang namanya jalan itu adalah milik orang banyak. Jangan seseorang itu menguasai sesuatu yang milik umum. Siapapun dia. Ya. Siapapun dia. Maka kan kalau di jalan-jalan itu yang boleh lewat terus siapa? Mobil ambulan itu punya hak. Kalau yang lain-lain kan sebetulnya tidak terlalu. Mobil ambulan, apalagi bawa orang yang mau mati, belum mati. Tapi gara-gara terhalang akhirnya mati. Jadi masya Allah, ya, bagaimana Rasulullah memberikan kepada kita aturan-aturan yang semua aturan itu adalah untuk kebaikan. Jangan mentang-mentang kita di jalan kita seenaknya saja. Semua ada aturannya, ya. Kita tidak boleh menguasai sesuatu yang milik umum. Wa 'alal muslim ayyakuna daimul amal binasril khair wa da'wah ilaihi. Tugas kita dimanapun kita berada, kita tetap menyebarkan kebaikan. Jadi di masjid ini udah baik belum? Insya Allah. Kebaikan yang ada di masjid ini mestinya harus tersebar. Rumah kita ini adalah tempat mendidik anak-anak kita kebaikan. Jadi begitu keluar dari rumah, mereka selalu membawa kebaikan. Yang jadi masalah adalah tidak semua dari keluar dari rumah itu adalah kebaikan. Apalagi sekarang kita khawatir anak-anak sekolah demen tawuran. Ya. Saya juga nyesel juga kenapa dulu zaman saya nggak ada tawuran. Artinya biar ngejelasinnya rada enak. Ya. Dulu zaman saya sekolah nggak ada tawuran zaman. Tapi sekarang kan
Bahkan dari satu sekolah lain latihan berantemnya beneran. Ya Allah. Kan mestinya rumah itu adalah dalam teori pendidikan al-bait madrasatul kubra. Rumah itu adalah sekolah yang utama, sekolahan yang utama. Di rumahlah kita mendidik anak-anak kita. Ya. Di sekolahan dia diajarin kalau mau makan baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ada. Sampai rumah mah boro-boro dia doa. Nah, maka keadaan masyarakat kita ini sebetulnya kembali kepada keadaan rumah-rumah kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita, karena mereka nanti akan ketemu di luar rumah. Menghormati orang lain, ya. Sekarang Pak, Masya Allah anak-anak kecil ngomongnya udah ngeri gitu. Ya Pak, coba dengerin. Tolol, bego, PA. Itu saya dengar dari anak-anak gitu. Iya. Coba perhatikan, terasa betul. Ya. Atau di rumahnya mungkin kita juga berupaya, tapi lagi-lagi lingkungannya seperti itu. Maka hati-hati. Ya. Karena suasana itu ternyata semakin luar biasa. Ya. Itu gambaran bagaimana Rasulullah memberikan di pinggir jalan saja harus suasananya suasana adat kebenaran, saling menghormati, ya, saling menolong, ya, saling memberikan, menyebarkan kebaikan. Yang terakhir, anna Rasulullah ra'a khataman min dahabin biyadin rajulu panaza'ahu fatarohahu wa qala ya'midu ahadukum ila zamrah min nar wa yaj'aluha biyadihi faqila rajulin ba'da ma dhahaba rasul khud khatamaka intabi bi qala la wallahi la akhiduhu abadan wa qad tarahu Rasulullah wa huwa muslim. Rasulullah melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Cincin dari emas. Fanazahu fatrahu. Rasulullah ambil cincin itu lalu dibuang sama Rasulullah. Jadi ada orang, Rasul melihat seseorang laki-laki pakai cincin emas. Lalu Rasulullah naza'ahu patra membuka lalu membuang. Apa kata Rasulullah? Ya amadu ahdukum ila zamrah min nar. Seseorang dari kamu itu adalah mengambil api neraka di tangannya. Jadi Pak, secara hukum laki-laki tidak boleh memakai emas. Nah, tinggal mungkin orang emas murni apa tidak. Pokoknya namanya emas. Memang emas ada yang murni, ada yang tidak ya. Tapi namanya apa? Emas juga kan? Tetap harus ikhtiyaton. Makanya saya suka melihat kalau ada lamaran itu yang dari perempuan makain ke laki-lakinya, yang laki-laki ke perempuan. Jadi laki-laki pakai cincin juga ya. Nah itu cincinnya emas apa bukan? Kalau emas tidak boleh. Itu nih hadisnya. Ya, Bapak pernah kan ngawinin anak laki-laki perempuan, laku laki-lakinya dikasih pakaiin emas atau cincin
Kalau tidak dari emas boleh. Kalau dari emas nggak boleh. Ya. Kata Rasulullah berarti dia itu memakai di tangannya adalah api neraka. Makanya Rasulullah buang. Rasulullah buang. Ketika Rasulullah pergi, faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasul. Lalu ketika Rasulullah pergi, orang bilang sama dia, "Khud khatamaka intabibi." Ambil itu cincin ente, ambil lagi, tapi jangan dipakai. Ya. Maksud Rasulullah haram itu maksudnya jangan dipakai. Ya. Kalau Bapak simpen aja di laci ada 1000 gram enggak apa-apa. Tapi jangan dipakai. Khud khatamaka intafi bih. Ambil cincin ente itu. Ya, nah, manfaatkanlah, tapi jangan dipakai. Mungkin dijual atau dikasih sama emak ente atau sama perempuan. Tapi laki-laki ini luar biasa. La wallah, enggak, saya mengambil. Karena Rasulullah sudah membuangnya, saya tidak mau mengambilnya. Ini artinya dia kalau Rasulullah sudah marah begitu, ya, dia enggak mau. Tapi kalau diambil boleh enggak? Boleh, cuma jangan dipakai. La akhudhu abadan wa qad tarahu Rasulullah. Enggak, saya tidak akan ngambil lagi karena Rasulullah sudah membuangnya. Artinya dengan begitu dia merasa berdosa. Ya. Tapi kalau terjadi sama bapak, ambil aja Pak. Ya, kasih sama bini atau bawa ke tukang emas, jual. Nah, boleh. Yang penting di sini secara hukum tidak boleh dipakai. Izalatul munkar biadi liman yastati dzalika. Nah, nanti tolong diingetin kalau ada yang pakai cincin dari emas. Ya. Ini artinya dia memakai cincin dari emas doang. Kalau yang lain mungkin nyampur dengan yang lain, enggak boleh. Ya. An-nahyu an khatimi dhahab lirijal litahrim. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah tadi kaitannya dengan emas tadi adalah buat laki-laki tidak boleh memakai cincin emas, apalagi gelang emas. Ya. Haram. Yukhadu minal hadis anat tukhtam bidahab lirajul minal kabair di admil wa'idtihi. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Cincin yang dipakai tadi diambil lalu dibuang, menunjukkan laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Emas asli sama emas putih mahalan mana? Hah? Ya. Maksudnya ini emas yang secara umum kita lihat. Dahab. Itu laki-laki tidak boleh memakainya. Ya semua. Sama dengan kalau laki-laki pakai sutra yang asli itu tidak boleh. Itu semua buat perempuan. Kalau perempuan boleh. Ya, makanya Bapak kalau mau pakai jadi perempuan. Ya, karena itu pakaian yang indah ini perempuan. Sutra laki-laki tidak boleh. Perempuan boleh. Itu gambaran membedakan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau ada perempuan pakai emas di lehernya, di tangannya, di kakinya, biarin aja. Orang mana tuh yang Sulawesi apa mana tuh pergi haji pakai emas segendol gitu. Iya, yang perempuan ya, nggak apa-apa. Ya, dia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Mas gua banyak, lihatin ya, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini pertama adalah kita sadar ada pemimpin kita yang salah, yang keliru, ya, melakukan pelanggaran. Kalau dia melakukan pelanggaran, kita jangan ridho. Ya. Kita harus ya kesel dikit boleh lah. Ya, kalau berani cegah. Kalau berani kritik. Kalau tidak, hati kita menolak. Sekaligus berdoa. Jangan dibunuh, jangan. Ya, jangan dibunuh. Apalagi dia sholat, kata Rasulullah. Kemudian, nah, kalau mau nongkrong di pinggir jalan, nah, boleh. Tapi di jalan itu tetap ada kepentingan umum. Jangan kita mengganggu orang yang lewat sesuai dengan kepentingan umumnya. Apalagi orang lewat ke jalan umum suruh bayar. Ya, pasang awal, pasang portal, bayar. Harus jelas ya. Kecuali jalan tol lah. Jalan tol juga kalau udah lama nggak boleh bayar tuh, kayak Jagorawi udah nggak bayar mesti. Udah lama Jagorawi ini. Ya, makanya tol paling murah itu bukan tol paling murah itu. Secara aturan negara saja itu harus sudah gratis itu dong. 40 tahun itu. Masih aja. Emang duit enak banget, dikit ngumpulin lagi banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan atau bertanya? Cukup? Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.